Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang konsep akuntansi syariah dengan dosen pengampu mata kuliah akuntansi syariah yaitu Pak Fawaid MAK. Anggota kelompok 3 yaitu yang pertama, saya sendiri Anita Triasari dengan NIM akhiran 068. Yang kedua ada Safira Irova Maidiana dengan NIM akhiran 075. Dan yang terakhir yaitu Salamatus Sadia dengan NIM akhiran 080. Kami dari kelas akuntansi B. Adapun submateri yang akan kami bahas yaitu yang pertama, pengertian akuntansi syariah, konsep akuntansi syariah, ruang lingkup akuntansi syariah, nilai dasar akuntansi syariah, prinsip akuntansi syariah, kebutuhan akuntansi syariah, kemiripan dan perbedaan akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional. Memasuki materi yang pertama yaitu pengertian akuntansi syariah. Akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengistisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Sedangkan syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia. Jadi, akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akuntansi syariah juga dapat disebutkan sebagai proses yang meliputi yang pertama input. Input itu meliputi identifikasi dan analisis transaksi dan kejadian yang sesuai dengan syariah. Lalu seni atau metode, di mana seni metode ini yaitu mencatat, mengklasifikasi, meringkas, dan melaporkan. Dan yang terakhir yaitu output. Outputnya yaitu laporan atau informasi keuangan syariah, interpretasi laporan keuangan syariah. Yang kedua yaitu konsep akuntansi syariah. Akuntansi syariah sebagai proses akuntansi yang menyediakan informasi yang tepat tidak hanya terbatas data keuangan kepada pemangku kepentingan entitas yang memberikan keyakinan kepada mereka bahwa entitas beroperasi secara kontinu atau material dalam kerangka syariah Islam atau spiritual serta dalam rangka memenuhi kesejahteraan. Hamed 2001. Yang kedua yaitu menurut Smolo 2014 mendefinisikan akuntansi syariah sebagai proses identifikasi, pengukuran, dan komunikasi ekonomi dan informasi lain yang relevan dan dilandasi oleh Islamic worldview dan etika Islam yang berguna bagi para pengguna informasi sebagai pertimbangan dan keputusan ekonomi berdasarkan informasi tersebut serta memperoleh keberkahan dari Allah. Yang ketiga yaitu akuntansi syariah adalah sebagai aturan dan prinsip-prinsip yang digunakan untuk koleksi, kompilasi, analisis, dan pencatatan transaksi keuangan serta mengukur hasil transaksi tersebut dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan syariah Islam. Ibrahim 2015. Yang keempat yaitu konsep lain akuntansi syariah merupakan disiplin yang terintegrasi antara ekonomi, sosial, politik yang bersumber dari syariah Islam. Ahmed 2012. Yang kelima yaitu akuntansi tidak sebatas mencatat dan melaporkan, bahwa tetapi secara alamiah atau nature, akuntansi Islam berdasarkan spirit keimanan, nilai kebenaran, hubungan sosial, serta memanusiakan yang bersumber dari syariah yang respek terhadap hak dan kewajiban, serta menghindari penyalahgunaan, menjauhkan manusia dari penguasaan ekonomi dan politik oleh sekelompok orang. Koramin 2012. Yang terakhir yaitu akuntansi syariah memiliki dimensi material dan spiritual. Dimensi material akuntansi syariah adalah proses atau prosedur identifikasi dan analisis terhadap transaksi dan kejadian untuk menjamin transaksi yang sah menurut syariah dan legal dengan metode akuntansi yang sesuai syariah untuk menghasilkan laporan keuangan syariah. Dimensi spiritual akuntansi syariah dilandasi dari pengertian asal akuntansi atau accounting dalam bahasa Arab adalah al-muhasabah dari asal kata hasabahu, muhasabatan, hisaban. Ibrahim 2015. Selanjutnya yaitu menurut sejumlah
akuntan syariah, dimensi spiritualitas akuntan syariah diringkas sebagai berikut. Yang pertama, dilandasi Islam worldview sebagai wujud pelaksanaan perintah atau ketaatan kepada Allah SWT agar memperoleh keberkahan. Yang kedua, respek terhadap hak dan kewajiban serta menghindari penyalahgunaan menjauhkan manusia dari penguasaan ekonomi dan politik oleh sekelompok orang. Yang ketiga yaitu keyakinan yang mendasar dan kokoh bahwa harta adalah milik Allah dan diatur sesuai dengan ketentuan Allah. Yang keempat yaitu perhatian pada aspek perilaku, etika moral, yang mendorong akuntan berperilaku jujur, tidak parsial, fajar, dan efisien, bertanggung jawab terhadap komunitas dan kepatuhan dengan hukum syariah. Ruang lingkup akuntansi syariah. Ruang lingkup akuntansi syariah yang pertama yaitu tujuan akuntansi dalam perspektif Islam. Yang pertama, adil dan ihsan, yaitu untuk membantu mencapai keadilan dalam sosioekonomi. Yang kedua yaitu sarana ibadah, yaitu untuk membantu memenuhi kewajiban kepada Allah, masyarakat, pemangku kepentingan, dan lingkungan. Yang ketiga yaitu mencapai al-falah, untuk membantu memperoleh hasil di dunia dan pahala di akhirat. Ruang lingkup akuntansi yaitu teknik akuntansi dalam perspektif Islam. Yang pertama yaitu pentingnya transaksi yang halal serta kehadiran dalam pencatatan tanggal terjadinya transaksi. Yang kedua yaitu tujuan utama untuk mengetahui kewajiban zakat dari laporan akuntansi bukan lagi berorientasi semata-mata pada laba. Yang ketiga yaitu selain untuk tujuan zakat, laporan akuntansi juga berguna untuk yaitu yang pertama posisi aset atau yang wajib dan tidak wajib dizakati. Yang kedua yaitu penentuan dan distribusi laba. Yang ketiga yaitu memenuhi hutang dan kewajiban. Yang terakhir yaitu pembayaran pajak. Dan yang terakhir berdasar moral dan etika dari hukum Allah antara lain yaitu yang pertama aspek manusia akuntan, yang kedua keimanan, ketiga adil, yang keempat kesucian, yang selanjutnya kepercayaan atau amanah, kepemimpinan, keahlian, dan yang terakhir keputusan musyawarah. Nilai dasar akuntansi syariah. Nilai dasar akuntansi syariah yaitu menurut Muhammad dari tahun 2022 dalam bukunya yang berjudul Pengantar Akuntansi, konsep adanya sistem syariah dapat dijadikan sebagai nilai dasar dalam pembangunan kerangka konseptual sistem akuntansi syariah. Rancangannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menunjukkan perlunya sistem akuntansi alternatif bagi orang Islam dengan menguji secara kritis sistem akuntansi konvensional yang dikembangkan berdasarkan pada nilai barat. Yang kedua yaitu memberikan suatu pemahaman konsep dasar akuntansi syariah yang berdasarkan pada syariat Islam. Yang ketiga yaitu mengusulkan rangka konseptual akuntansi syariah dan implikasinya terhadap peran akuntansi muslim. Yang yaitu selanjutnya prinsip akuntansi syariah. Prinsip akuntansi syariah yang pertama yaitu prinsip pertanggungjawaban, yaitu pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Karena bagi kaum muslimin, persoalan amanah adalah hasil transaksi manusia dengan sang Khalik mulai dari awal kandungan hingga kembali kepadanya. Selanjutnya yaitu prinsip keadilan. Prinsip keadilan tidak saja berupa nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang secara melekat dalam diri setiap manusia. Selanjutnya yaitu prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran dalam akuntansi ini jika dilakukan dengan baik maka akan dapat menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi. Adapun prinsip akuntansi syariah yang diperkenalkan oleh Islam secara garis besarnya ada sebagai berikut. Yang pertama yaitu transaksi yang menggunakan prinsip bagi hasil seperti mudabaroh dan musyarakah. Yang kedua yaitu transaksi yang menggunakan prinsip jual beli seperti murabahah, salam, istihna. Yang ketiga yaitu transaksi yang menggunakan prinsip sewa seperti ijarah. Yang keempat yaitu transaksi yang menggunakan prinsip titipan seperti wadiah. Yang terakhir yaitu transaksi yang menggunakan prinsip penjaminan. 6. Kebutuhan akuntansi syariah. Kebutuhan akuntansi syariah.
Perkembangan industri keuangan syariah membutuhkan atau standar akuntansi syariah karena adanya sejumlah perbedaan dengan akuntansi konvensional. Terutama tujuan akuntansi syariah tidak berhenti pada pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan, tetapi sebagai perantara pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Karakteristik perbedaan antara prinsip akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional adalah akuntansi syariah tidak mengenal riba dalam prakteknya, tidak mengenal konsep transfer of money, uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditi yang diperdagangkan, serta menggunakan konsep bagi hasil. Tujuan yang ingin dicapai dalam akuntansi berdasarkan perspektif Islam adalah dalam rangka menyajikan laporan keuangan secara benar sehingga diperoleh informasi yang akurat sebagai dasar perhitungan zakat. Batas pertanggungjawaban laporan keuangan selaras dengan periode perhitungan zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 36 yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan. Dan juga sabda Nabi Muhammad SAW, tidak ada zakat atas kepemilikan atau harta sampai dengan masa 1 tahun. Hadis riwayat Abu Daud. Pada syirka mudharabah yang sesaat atau suatu pekerjaan, maka perhitungan zakat harus berdasarkan abaril atau berbasis kas, karena akadnya pendek. Tetapi dalam mudharabah yang permanen atau berkelanjutan, maka dapat menentukan periode tahun atau tahun fiskal. 7. Kemiripan dan perbedaan akuntansi syariah dan akuntansi konvensional. Kemiripan dan perbedaannya adalah 1. Akuntansi syariah menjadi alat atau tools sebagai proses akuntansi terhadap transaksi, tetapi bukan sekedar transaksi bisnis, melainkan transaksi yang sah atau legitimasi menurut syariat Islam. 2. Akuntansi syariah juga menjadi sarana komunikasi atau bahasa bisnis dalam bentuk kinerja keuangan, tetapi bukan berhenti pada kinerja keuangan atau laba, melainkan untuk menghitung kewajiban zakat baik zakat anggota maupun zakat entitas. 3. Akuntansi syariah menjadi aktualisasi muamalah dan manifestasi ibadah, yakni ibadah zakat. 4. Akuntansi syariah juga menjadi instrumen akuntibilasi bagi stakeholder, tetapi juga pada lingkungan atau sosial, dan yang lebih utama kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Esa, dalam menjalankan peran dan fungsi khalifah. 5. Akuntansi syariah akan mendorong etika dan perilaku bisnis serta profesi yang bermoral, karena tidak mengizinkan transaksi yang tidak sah atau ilegal, dan pertentangan syariah seperti riba atau eksploitasi, horor atau samar atau tidak jelas, doror atau membahayakan, spekulasi serta transaksi barang dan jasa yang haram. Hasil-hasil transaksi yang dilakukan dengan cara-cara tersebut merupakan hasil yang non-halal, sehingga dengan disajikan dengan transparan transaksi yang halal dan non-halal, maka akan menjadi informasi lebih bermanfaat dan bernilai atau valuable bagi pengguna serta kendali bagi entitas. 6. Akuntansi syariah tidak hanya perhatian atau konkret dengan aspek material atau sekedar pengukuran dan penyajian, tetapi juga spiritual karena berdimensi pada akhirat. Petunjuk Al-Quran, perintah menulis dan mencatat tidak hanya sebagai bukti transaksi bisnis dan aset, tetapi juga menjadi keturunan sebagai informasi bagi ahli waris tetapi aset maupun liabilitas agama karena menjaga keselamatan dunia dan akhirat. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.